Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang teori pembelajaran Miyase. Dalam teori ini, kami akan membahas teori, prosedur, penerapan, dan kesimpulan. Nama Deananda, NIM 214420043. Teori yang dibahas. Teori perkembangan Miyase mewakili konstruktivisme. Pandangan kognitif perkembangan sebagai proses di mana anak-anak secara aktif membangun sistem makna dan tindak pemahaman realitas melalui pengalaman dan interaksi mereka. Anak-anak secara aktif membangun hukum dengan terus-menerus mengasimilasi dan mengakomodasi informasi baru. Nama Muhammad Sultan Bayu Sampurno, NIM 214420056. Prosedur yang dilakukan. Prosedur yang dilakukan dibagi menjadi dua. Yang pertama, anak-anak kecil menunjukkan pola perilaku atau berpikir yang disebut skema. Setiap skema memperlakukan semua objek dan peristiwa secara sama. Skema Miyase percaya bahwa semua anak dilahirkan dengan kecenderungan bawaan untuk berinteraksi dengan memahami lingkungan mereka. Dia mengacu pada cara dasar mengatur dan memproses informasi yang disebut skema, yang anak-anak yang lebih benar dan orang dewasa juga menggunakannya dalam menangani benda-benda di dunia. Miyase menggunakan skema untuk mencari tahu tentang bertindak di dunia. Setiap skema memperlakukan skema objek dan peristiwa secara sama. Misalnya, sebagian besar bayi kecil akan menemukan bahwa satu hal yang dapat kita lakukan dengan objek adalah mereka mereka melakukan objek mengeluarkan suara dan mereka melihat benda yang menabrak permukaan. Nama Muhammad Ria Reza Putra, NIM 214420059. Pengamatan mereka memberitahu sesuatu tentang objek tersebut. Bayi juga belajar tentang benda dengan menggigitnya, mengisapnya, dan melemparnya. Masing-masing pendekatan untuk berinteraksi dengan objek adalah skema. Saat bayi menemukan objek baru, bagaimana mereka mengetahui objek ini? Menurut Piaget, mereka akan menggunakan skema yang telah mereka kembangkan dan akan mencari tahu apakah benda tersebut mengeluarkan suara keras atau lembut saat dibenturkan. Seperti apa rasanya? Apakah ini memberi susu dan mungkin apakah itu berguling atau hanya berbunyi saat dijatuhkan? Nama Galuh Kusuma Dewi Ramadhani, NIM 2144200064. Penerapan yang dilakukan. Pada penerapan ini, Miyase membagi menjadi dua. Yang pertama adalah dia membagi perkembangan kognitif anak-anak dan remaja menjadi 4 tahap. Yang pertama, sensomotor. Kedua, pra-operasional. Ketiga, operasional konkret. Dan terakhir, operasional formal. Dia juga percaya bahwa semua anak akan melewati tahapan ini dan tidak ada satupun yang tidak melewati tahap ini meskipun dengan cara yang berbeda. Lalu, individu yang sama dapat melakukan tugas dikaitkan dengan tahapan yang berbeda pada saat yang sama, terutama pada titik transisi ke tahap baru. Menurut Miyase, pada akhir tahap sensomotor, anak-anak telah berkembang dari pendekatan coba-coba mereka ke pendekatan yang lebih terencana untuk pemecahan masalah. Untuk pertama kalinya, mereka secara mental dapat mewakili objek dan peristiwa.
apa yang tidak kita sebut sebagai berpikir muncul sekarang. Ini adalah kemajuan besar karena ini anak dapat memikirkan dan merencanakan perilaku mereka. Nama Desvita Sania Putri, NIM 214420065. Tahap praoperasional, usia 2 hingga 7 bulan, bayi dapat belajar dan memahami dunia hanya dengan memanipulasi objek secara fisik. Anak-anak prasekolah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memikirkan berbagai hal dan dapat menggunakan simbol untuk mewakili objek secara mental. Selama tahap praoperasional, bahasa dan konsep anak-anak berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, penemuan yang paling penting adalah bahwa anak-anak kecil kurang memahami prinsip konservasi. Misalnya, jika Anda menuangkan susu dari wadah yang tinggi dan sempit ke wadah yang dangkal dan lebar di hadapan anak-anak praoperasional, anak itu akan dengan tegas berpikir bahwa pemikiran mereka tetap primitif. Nama Hofidatul Rofiah, NIM 214420088. Kesimpulan. Teori perkembangan Piaget menjelaskan proses di mana anak-anak secara aktif membangun sistem makna dan tindak pemahaman realitas melalui pengalaman dan interaksi mereka. Teori perkembangan kognitif anak-anak dan remaja dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama konserimotor, yang kedua praoperasional, yang ketiga operasional konkret, dan yang terakhir operasional formal. Semua anak melewati tahapan-tahapan ini melalui dari pendekatan, kemampuan untuk memahami, memikirkan, dan merencanakan perilaku. Akan tetapi, Piaget menemukan bahwa anak-anak kecil kurang memahami prinsip konservasi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.